Halo Warmedian, balik lagi dengan gua Riko. Saat ini gue pengen bahas terkait reseptor. Ada yang tahu nggak reseptor itu apa? Jadi ketika misalkan tangan gue nih ya, gue kasih sentuhan jari gue ini, gue akan tahu kalau ada sentuhan di jari gue yang ini. Jadi reseptor dia menerima suatu rangsang stimulus, bisa stimulus panas, bisa stimulus cahaya, bisa juga stimulus tekan dan lain-lain. Reseptor itu kemudian akan mengeluarkan sel sarafnya itu akan mengeluarkan yang namanya aksi potensial lalu dikirim ke otak dan akan diproses oleh otak. Di sini fotoreseptor sebagai reseptor pada mata, dia akan menerima stimulus energi foton dari cahaya lalu akan dikeluarkan oleh sel saraf ke otak dengan bentuk aksi potensial. Jadi kalau misalkan di sini gua gambarin ada cahaya yang masuk ke dalam mata, ray light, cahaya ini akan masuk ke dalam mata lalu diterima oleh retina sebagai tempatnya fotoreseptor. Ini gue perbesar gambarnya, gue kotakin, gue perbesar. Kalian bisa lihat di sini. Yang paling luarnya ada sklera, kemudian ada koroid lebih dalamnya. Lebih dalamnya lagi ada yang namanya bagian retina, bagian pigmen epitelium. Lebih dalamnya lagi itu merupakan neural layer dari retina, tempat proses di mana cahaya akan ditangkap dan dirubah menjadi aksi potensial. Tadi kan gue bilang, kalau cahaya itu akan dirubah menjadi aksi potensial. Proses perubahan cahaya dari stimulus foton menjadi aksi potensial atau potensial aksi atau action potensial itu dinamakan dengan fototransduksi. Fototransduksi. Tapi buat kali ini gue nggak bakal bahas terkait fototransduksi. Ada yang tahu kenapa? Jadi kalau misalkan fototransduksi dia kan menerima energi cahaya foton dan dirubah menjadi aksi potensial yang akan dikirim ke otak. Namun karena di sini bahasanya adalah fotoreseptor, fotoreseptor di sini kalian bisa lihat. Fotoreseptor ini menerima cahaya dan tahu nggak yang dikeluarin tuh apa? Yang dikeluarin oleh fotoreseptor itu adalah graded potential. Graded potential. Maksudnya apa sih graded potential? Jadi ini kalau misalkan gue taruh suatu bagan. Nah di sini, di tabel ini, maaf di bagan ini ceritanya adalah bagan kelistrikan di dalam sel. Resting membran potensial pada sel. Jadi di mana sel itu beristirahat ada di kelistrikan minus 70 milivolt di sini. Ketika kita ngomongin graded potensial itu adalah perubahan potensial. Jadi misalkan kelistrikannya itu dalam sel jadi lebih positif atau lebih negatif. Nah, itulah yang disebut dengan graded potensial, perubahan kelistrikan dalam sel. Kalau gitu, aksi potensial tuh dikeluarinnya di mana? Jadi neural layer dari retina itu dia gak dibentuk oleh fotoreseptor aja. Tapi secara garis besar ya, gue gak ngomongin sel horizontal dan lain-lain dulu. Itu bakal gue ngomongin di fototransduksi, di video selanjutnya. Di sini secara garis besar ada fotoreseptor sebagai neural layer pertama yang berdekatan dengan pigmen epitelium. Kemudian ada sel bipolar, lalu ada sel ganglion. Prosesnya adalah fototransduksi secara garis besar, fotoreseptor akan mengeluarkan perubahan potensial atau graded potensial. Kemudian dimultiplikasi graded potensial ini, perubahannya itu diperbesar lebih ke atas atau lebih ke bawah oleh yang namanya sel bipolar. Dan barulah sel ganglion yang akan mengeluarkan yang namanya aksi potensial. Perubahan cahaya menjadi aksi potensial akan gua diskusiin di video fototransduksi. Sekarang gue pengen diskusiin terkait apa sih sebenarnya yang terjadi di sini, di fotoreseptor ini. Kita langsung masuk aja. Jadi kalau kita kembali ke sini, ini kan ray light ya, cahaya di siang hari. Dia jatuh tepat di area retina yang dinamakan dengan makula. Makula. Di sini makula. Ini ceritanya mata gue lihat dari depan ya. Di bagian tengahnya tuh ada hidung. Jadi ini adalah mata kanan. Mata kanan kita lihat dari depan,
lebih ke medial, ada suatu buletan yang nantinya akan mengeluarkan retina-retina. Yang nantinya akan mengeluarkan pembuluh darah. Buletan ini merupakan diskus optikus. Jadi ini diskus optikus, dia mengeluarkan pembuluh darah. Bisa lihat. Kemudian, lebih ke lateral, itu ada buletan warna kuning. Ini yang disebut dengan makula. Makula itu adalah area di mana cahaya akan difokuskan jatuhnya di situ. Karena di makula ini terdapat sel kerucut atau sel cons. Di sini gue bakal nyebut sel fotoreseptor sebagai sel rod sama cons saja ya. Tapi sebenarnya nama sel rod itu adalah sel batang dan cons itu adalah sel kerucut. Makula itu adalah tempatnya sel kerucut. Jadi ini gue taruh ini makula. Lalu di tengah-tengah dari makula, di tengah-tengah sini, itu disebut dengan fovea centralis. Fovea. Di fovea inilah kumpulan sel kerucut itu berkumpul di sini. Kira-kira ada sampai 150.000 sel kerucut yang ada di sini per milimeter persegi. Mikrometer persegi. Nah, kemudian kalau kita udah tahu nih sel kerucut letaknya di sini. Sel batang letaknya di mana dong? Sel batang itu letaknya ada di sini. Di bagian perifer dari mata. Jadi dia nggak ada di sel ini nih. Dia nggak ada di sini, di area sel kerucut. Di area makula dia nggak ada sel batang. Cuman ada di area perifer doang. Rods atau sel batang itu identik dengan penglihatan malam hari atau suasana gelap. Kalau sel cons atau kerucut identik dengan penglihatan siang hari atau suasana terang. Contohnya ya, gue bakal kasih tahu dulu bagaimana suasana terang dan suasana gelap. Jadi misalkan kita ngomongin sel cons atau kerucut dalam suasana terang, itu berarti ada di ray light namanya. Gue pakai pulpen biru sebentar. Terdapat ray light, cahaya yang besar. Ray light ini dia merupakan spektrum cahaya. Spektrum cahaya yang bisa diterima oleh retina, oleh fotoreseptor sel kerucut, itu ada di angka 400 nanometer sampai 700 nanometer. Kalau misalkan cahaya seperti infrared dan juga ultraviolet, itu di bawah 400 dan juga di atas 700. Jadi kita nggak bisa melihat cahaya infrared dan juga ultraviolet. Red light ini, dia itu diterima oleh yang namanya sel kerucut. Ini ada red light, jatuh tepat di makula, tepatnya di fovea centralis, di tengah-tengah makula yang dipenuhi dengan sel kerucut. Lalu kalau kalian lihat di sini, adaptasi pada siang hari atau day, gua gambarin dulu. Ray light. Cahaya ini akan jatuh tepat di makula. Dan yang memfokuskan cahaya jatuh di makula ini adalah ini. Iris yang mengecil. Iris yang mempersempit pupil. Pupil itu kan dia area di antara kedua iris. Jadi irisnya itu mempersempit diameter pupil. Sehingga cahaya difokuskan jatuh di makula. Gue bisa bilang ada konstriksi pada iris. Konstriksi pada pupil. Kalau penglihatan gelap atau suasana gelap, gue sebut dengan dim light di sini. Cahaya yang kita terima itu berupa remang-remang atau sedikit. Dim light. Yang fokus berarti sel batang dong. Dia akan jatuh di perifer cahayanya. Bisa lihat ini dim light. Gue pakai warna biru untuk dim light atau cahaya remang-remang. Pupilnya itu akan melebar. Dilatasi pada pupil, celah di antara kedua iris. Dilatasi pupil. Kemudian, cahaya remang-remang akan difokuskan ke area perifer. Jadi kesimpulannya adalah ketika siang hari itu terdapat konstriksi pupil
ray light atau cahaya terang akan difokuskan ke makula. Yang terjadi adalah sel batang atau rods itu akan mengalami turn off terlebih dahulu. Ini gue tulis rods off. Sedangkan karena yang bekerja itu sel kerucut, maka sel kerucutnya atau cones itu akan turn on. Kalau pada malam hari, karena cahaya remang-remang atau dim light jatuh di perifer, yang bekerja adalah sel batang, rods on. Dan sel kerucut akan mati, karena nggak dipakai. Nggak ada cahaya ray light. Cones on, cones off, sorry. Kemudian gue pengen ngasih tahu, secara logika, kalau misalkan suasana gelap, misalkan ini gelap ya, ceritanya gelap, ada suatu benda depan gue. Gue tuh nggak tahu benda ini apa. Tapi setidaknya gue bakal tahu kalau ada benda depan gue, meskipun gue nggak tahu bentuknya kayak gimana, ataupun gue nggak tahu warnanya kayak gimana. Kenapa sih bisa kayak gitu? Padahal kalau siang hari, kita bisa melihat bendanya dengan jelas. Gue bisa tahu kalau di depan gue itu ada spidol dengan tutup warna hitam dan bentuk berupa spidol. Benda ini merupakan spidol dengan tutup hitam. Kenapa bisa seperti itu? Kita balik lagi ke histologinya. Jadi di sini sel kerucut bentuknya seperti kerucut, kalian bisa lihat. Dan sel batang bentuknya seperti batang. 4 sel kerucut dan 4 sel batang. Kalau kalian perhatikan, mereka kan mengeluarkan yang namanya perubahan potensial atau graded potensial. Kemudian diterima oleh sel bipolar. Coba perhatiin bener-bener. Di sini 4 sel batang itu diterima graded potensialnya, perubahan potensialnya oleh cuman 1 sel bipolar. Tapi kalau kalian perhatikan sel kerucut, masing-masing sel kerucut tuh diterima oleh 1 sel bipolar. Jadi dari 4 sel kerucut diterima oleh 4 sel bipolar dan 4 sel batang atau rods diterima oleh 1 doang, 1 sel bipolar doang. Kenapa sih kayak gitu? Jadi ceritanya ini suasana gelap ya. Ada benda depan gua dan keempat jari gua ini merupakan sel batang. Keempat sel batang ini akan ngasih tahu ke gua, jari gue yang ini, sel batang gue yang ini ngasih tahu kalau ada benda. Kemudian yang satunya ini ngasih tahu kalau bendanya itu agak ke atas. Yang satu lagi ngasih tahu bendanya itu agak ke kanan. Yang satu lagi ngasih tahu bendanya itu deket sama muka gue. Mereka tuh nggak jelas ngasih taunya, instruksinya nggak jelas. Tapi gue bakal tahu kalau keempat sel batang ini ngasih tahu ke gue kalau ada benda depan gue. Itu kesimpulan yang gue dapet. Kesimpulan yang gue dapet dari instruksi keempat sel batang ini. Ada benda depan gue, tapi gue nggak begitu tahu warnanya apa dan bentuknya kayak gimana, karena instruksinya nggak jelas. Soalnya graded potensial keempat sel batang ini diterima oleh 1 sel bipolar, diteruskannya ke 1. Jadi instruksinya tuh campur aduk. Sedangkan kalau siang hari contohnya ini spidol dan keempat jari gue ini merupakan sel kerucut. Sel kerucut ini keempatnya masing-masing, yang satu akan ngasih tahu ke gue kalau spidol ini punya tutup. Yang satu lagi ngasih tahu ke gua kalau spidol ini tutupnya warna hitam. Yang satu lagi ngasih tahu ke gua kalau spidolnya ini bentuknya spidol. Dan yang satu lagi ngasih tahu ke gua kalau spidolnya ini warna badannya warna putih. Gue bisa tahu bentuknya itu spidol dengan tutup hitam karena keempat sel kerucut ini masing-masing diterima oleh 1 sel bipolar aja. Jadi instruksinya tuh jelas, instruksinya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itulah kenapa pada malam hari atau suasana gelap dengan cahaya yang sedikit remang-remang, kita masih bisa melihat suatu benda tapi nggak tahu dengan jelas bendanya itu apa. Jadi gue bisa bilang, kalau pada sel batang itu sensitivitas retinal kita akan meningkat. Sensitivitas retinal akan meningkat. Karena kalian bisa lihat, instruksinya itu harus diberikan ke 1 sel bipolar aja. Kemudian kalau untuk sel batang, kita nggak akan tahu warnanya seperti apa. Jadi dia nggak ada color vision. Sedangkan kalau sel kerucut, kita bisa tahu warna. Ada color vision namanya. Dan juga kita bisa tahu bentuk dari bendanya. Ketajaman penglihatan kita itu meningkat pada siang hari. Visual acuity.
penglihatan gelap yang dipakai sel batang itu identik dengan yang namanya scotopic vision. Scotopic vision. Skotos artinya dari bahasa Yunani kuno yaitu kegelapan. Kalau untuk cons itu identik dengan yang namanya photopic vision. Photopic vision. Jadi kalian udah tahu nih bagaimana kerja sel batang mengeluarkan graded potensialnya dan bagaimana kerja sel kerucut mengeluarkan graded potensialnya. Di sini kita balik sebentar ke histologinya. Ketika cahaya masuk dan difokuskan ke makula, kalian bisa lihat kalau cahaya itu sebenarnya harus melewati namanya sel ganglion, sel bipolar, baru dia nyampe di fotoreseptor, diterima oleh fotoreseptor. Tapi pada makula, tepatnya pada fovea centralis, sel bipolar dan juga sel ganglionnya itu ditarik ke samping. Sehingga kalau ada ray light yang difokuskan pada makula atau fovea yang di tengahnya, itu dia tepat jatuh di fotoreseptor. Dia nggak melewati ganglion atau sel bipolar dulu, karena ditarik ke samping. Itulah kenapa ada buletan yang agak mendelep ke dalam, yang disebut dengan makula, dan tengahnya disebut dengan fovea centralis. Tadi kan gue pengen ngebahas apa yang terjadi di sini ya, jadi di fotoreseptor. Dan untuk yang terjadi di fotoreseptor, sel bipolar dan juga sel ganglion itu namanya fototransduksi dan akan dijelaskan di video selanjutnya. Sekarang gue cuma pengen bahas apa yang ada di sini di fotoreseptor. Gue mulai bahas dari suasana terang terlebih dahulu. Jadi ini daytime ya. Daytime. Kalau daytime berarti kita akan melihat cahaya terang, ray light. Ini merupakan fotoreseptor, gue bagi dua. Yang sebelah kanannya itu untuk sel kerucut, yang sebelah kirinya itu untuk sel batang. Nah di sini, ray light, cahaya terang, diterima oleh protein yang ada di membran fotoreseptor. Protein ini kalau pada sel kerucut namanya adalah, ada yang tahu nggak ini apa? Ini namanya adalah fotopsin. Ada yang nyebutnya dengan iodopsin, tapi ada juga yang nyebutnya dengan fotopsin. Fotopsin. Kalau pada sel batang, nama proteinnya itu adalah rhodopsin. Mereka berdua tuh memiliki struktur yang sama. Jadi ini kalau kotak ini, kotak titik-titik ini, kalian bisa lihat ada titik-titik. Kotak-kotak titik-titik ini, dalam sini gue perbesar. Gue perbesar dan kalian akan melihat yang namanya ini adalah 11 cis retinal. 11 cis retinal berikatan dengan gugus opsin namanya. Ikatan nih, ikatan. Ketika fotopsin itu fotopsin atau rhodopsin ya. Jadi mereka berdua tuh punya struktur yang sama. Dan di sini karena kita ngebicarain siang hari, ray light, dia masuk, jatuh, diterima oleh fotopsin. Nantinya fotopsin itu di dalamnya ini dia akan terbelah. 11 cis retinal yang tadinya mengikat opsin, dia akan memutus ikatannya. Diputus ikatannya karena 11 cis retinal akan mengalami perubahan molekul menjadi all-trans retinal yang lurus. Ikatannya yang tadinya nyambung jadi terputus. Kalau kalian lihat di sini, letaknya itu di sini ya. Dia akan jadi all-trans retinal. Sebentar, gue tulisin. All-trans retinal ini akan berpisah dengan opsin. All-trans retinal berpisah dengan opsin. Gugus opsin itu akan mengaktifasi protein di bawahnya yang disebut dengan transdusin. Gue pakai warna hijau sebentar. Transdusin. Transdusin kemudian dia akan mengaktifasi protein lain yang dinamakan dengan
fosfodiesterase. Fosfodiesterase itu tugasnya apa? Apakah dia akan mengaktifasi protein lainnya? Enggak. Fosfodiesterase itu akan mengubah. Jadi di dalam intrasel itu ada yang namanya cyclic GMP. Dalam intrasel fotoreseptor ini ada yang namanya cyclic GMP, dia berenang-renang. Cyclic GMP itu dihasilkan dari GTP, guanosin trifosfat, yang dirubah oleh protein, dinamakan dengan guanilat siklase, dirubah menjadi cyclic GMP. Cyclic GMP, kemudian, kalau fosfodiesterasenya aktif oleh transdusin, maka fosfodiesterase akan mengubah cyclic GMP menjadi metabolit inaktif yang disebut dengan guanosin monofosfat aja. Nggak ada cyclicnya, nggak ada C-nya. Sebenarnya kenapa si fosfodiesterasenya itu ngubah si cyclic GMP menjadi GMP aja? Karena sebenarnya ini kalian lihat ada protein lain. Ini merupakan protein yang namanya, sebentar gue ganti warna, cyclic GMP gated sodium atau natrium. Di sini gue nyebut natrium sebagai sodium ya. Sodium channel. Pada keadaan normal, cyclic GMP gated sodium channel itu ditempel oleh cyclic GMP pada membrannya. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau cyclic GMP itu nempel di membran cyclic GMP gated sodium channel. CGMP dia nempel di membran ini sehingga channelnya ini akan terbuka. Kalau channelnya terbuka di area ekstrasel ada natrium. Natrium itu akan masuk ke dalam sel. Masuk menyebabkan kelistrikan pada selnya itu menjadi positif. Namun di sini, gua hapus dulu. Karena ini dia si cyclic GMP gated sodium channel yang nggak menerima cyclic GMP pada membrannya. Nih kalian lihat membrannya nggak menerima yang namanya cyclic GMP. Kenapa bisa kayak gitu? Karena cyclic GMP udah dirubah oleh fosfodiesterase menjadi GMP inaktif. GMP biasa, guanosin monofosfat biasa. Sehingga dia nggak akan menempel di membran channel ini. Nantinya, cyclic GMP gated sodium channel akan mengalami penutupan. Karena nggak ditempel oleh cyclic GMP. Menutup channelnya. Sehingga sodium di sini, di luar sel, di ekstrasel nggak bisa masuk ke dalam sel. Dia terpental karena channelnya tertutup. Otomatis lama-lama dalam sel ini akan mengalami kenegatifan. Kenegatifan dalam sel ini nantinya kemudian akan turun. Jadi gue bakal kasih tahu dulu terkait bagian dari fotoreseptor. Bagian dari fotoreseptor itu ada outer segment, kemudian ada inner segment, lalu ada yang namanya synaptic terminal. Mau kerucut maupun batang sama-sama aja bagiannya. Mulai dari bagian luar fotoreseptor yaitu outer, lalu bagian dalam inner, lalu ada synaptic terminalnya di bagian ujungnya. Di sini kenegatifan ini akan turun. Sebelumnya tadi kan gue udah bahas kalau fotoreseptor itu menghasilkan graded potensial ya. Maksudnya apa sih? Tadi kan gue udah bahas juga kalau graded potensial itu merupakan perubahan potensial. Kalau selnya itu makin positif, jadi ini ceritanya gue taruh angka minus 55 di sini, milivolt. Kalau selnya itu dari minus 70 milivolt mengarah ke minus 55 milivolt, artinya kan dia makin positif ya. Makin positif. Ini disebut dengan depolarisasi. Kalau makin positif. Polarisasi itu kenegatifan. Jadi kalau depolarisasi dibalik kenegatifannya. Jadi lebih positif, depolarisasi. Kalau dia lebih negatif, dari minus 70 turun ke bawah, itu disebut dengan hiperpolarisasi.
hiperpolarisasi. Inilah peristiwa yang terjadi, peristiwa yang dikeluarkan oleh fotoreseptor yang disebut dengan graded potensial. Dua ini nih, yang disebut dengan graded potensial. Kalau pada keadaan sekarang, kita bisa melihat kalau dalam selnya ini lebih negatif, berarti ini bisa kita artikan dengan terjadinya hiperpolarisasi di sini. Hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi dia akan turun. Kemudian di sini ada di sinaptik terminal ada suatu channel lagi. Suatu channel di mana channel ini channel kalsium. Kalsium voltage gated channel. Yang artinya adalah voltage. Channel kalsium ini akan terbuka berdasarkan kelistrikan dalam sel. Kalau misalkan kelistrikan itu positif, channelnya ini akan terbuka, kalsium dapat masuk. Tapi karena dia di sini kelistrikannya negatif akibat hiperpolarisasi, dalam sel itu negatif, si natrium yang merupakan kation nggak bisa masuk, sehingga lama-lama sel menjadi negatif karena potasium akan keluar. Nah di sini kalian bisa lihat kalau lama-lama hiperpolarisasi menyebabkan dalaman selnya negatif, dia turun kelistrikannya dan ngasih tahu kalau channelnya ini nggak mendapat kepositifan yang cukup, sehingga nanti channelnya akan tertutup. Tertutupnya calcium voltage gated channel. Bisa lihat akibat kenegatifan dalam sel menyebabkan channel kalsiumnya tertutup sehingga kalsium nggak bisa masuk. Ini kalsium kepental, dia nggak bisa masuk. Kalau misalkan kalsium kepental nggak bisa masuk, di ujung sinaptik terminal itu ada vesicle. Vesicle ini berisi neurotransmitter, pembawa pesan. Nah, masalahnya karena nggak ada kalsium yang mempengaruhi vesicle ini, sehingga nantinya bahkan cuman sedikit atau nggak ada si vesicle yang mengalami eksositosis keluar. Jadi harusnya kalsiumnya ini dia mempengaruhi vesicle ini mengalami eksositosis sehingga bisa mengeluarkan yang namanya glutamat atau neurotransmitter. Gue tulisnya neurotransmitter aja. Dan lebih jelasnya itu adalah glutamat kalau yang dihasilkan fotoreseptor. Tapi di sini yang dihasilkan neurotransmitter itu sedikit atau bahkan nggak ada. Kenapa? Karena kalsiumnya nggak ada. Kalsiumnya ditutup karena kelistrikan dalam selnya negatif akibat hiperpolarisasi. Hiperpolarisasinya terjadi akibat channel sodium yang tertutup. Kenapa? Karena nggak ada cyclic GMP yang nempel di membrannya. Kenapa nggak ada cyclic GMP yang nempel di membran ini? Di membran cyclic GMP gated sodium channel? Karena cyclic GMP udah dirubah menjadi guanosin monofosfat inaktif oleh fosfodiesterase. Fosfodiesterasenya itu bisa aktif akibat transdusin. Transdusin bisa aktif karena rangsangan dari gugus opsin, gugus protein opsin. Kenapa opsinnya itu bisa merangsang transdusin? Karena opsinnya yang tadinya terikat oleh 11-cis retinal, namun di sini ada ray light atau cahaya pada keadaan siang, keadaan terang, yang mempengaruhi perubahan 11-cis retinal menjadi all-transretinal, sehingga ikatannya dengan gugus opsin akan terpisah dan opsin dapat mempengaruhi mengaktifasi protein transdusin. Nah, sebagai info aja, transdusin itu merupakan G protein. Sehingga di sini fotopsin itu disebut dengan G protein coupled receptor. Begitu juga dengan rhodopsin. Kita kan udah bahas yang keadaan siang nih, ray light. Sekarang kita akan bahas terkait keadaan gelap. Ini gue hapus dulu yang di sininya. Kalau keadaan gelap nih, kita tahu nggak ada cahaya. Ada cahaya sedikit banget.
disebut dengan dim light, tapi kita anggap aja nggak ada ya cahayanya. Struktur dari rhodopsin itu sama dengan fotopsin. Struktur ini gue perbesar ya. Kotak-kotak dengan garis-garis titik-titik ini akan gue perbesar. Ada opsin yang berikatan dengan 11 cis retinal. Karena nggak ada cahaya yang nempel di sini, di protein rhodopsin ini, sehingga nanti opsinya itu tetap aja, dia akan tetap berikatan dengan 11 cis retinal. Karena 11 cis retinal itu nggak berubah menjadi all-trans retinal. Maka ketika opsinya itu tetap mengikat 11 cis retinal, nggak akan ada opsin yang mempengaruhi transdusin. Gue namain lagi. Ini gue kasih lambang negatif karena nggak ada yang mempengaruhi. Kalau transdusinnya nggak aktif karena nggak ada opsi yang mempengaruhi, otomatis nggak ada yang mempengaruhi si fosfodiesterase untuk aktif. Fosfodiesterasenya ini dia inaktif. Kalau fosfodiesterasenya inaktif, cyclic GMP itu nggak akan dirubah menjadi GMP guanosin monofosfat inaktif. Dia nggak akan dirubah ke sini. Kalau cyclic GMP-nya nggak dirubah menjadi bentuk inaktif, otomatis cyclic GMP akan tetap berenang-renang di dalam sel, di dalam intrasel. Dia berenang-renang dan menempel di membran cyclic GMP gated sodium channel. Jadi di membrannya lalu ada cyclic GMP yang nempel. Kalau cyclic GMP gated sodium channelnya itu ditempel oleh cyclic GMP, maka dia akan tetap terbuka. Sehingga natrium atau sodium yang ada di luar sel bisa masuk ke dalam sel. Menyebabkan kelistrikan dalam sel menjadi positif. Kelistrikan dalam sel menjadi positif disebut dengan depolarisasi. Ini gue bagi dua dulu, supaya lebih gampang. Ketika kelistrikan dalam sel menjadi lebih positif, bukan menjadi positif ya, menjadi lebih positif, maka kelistrikan itu akan turun ke area sinaptik terminal. Lalu ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Ini ada channel apa di sini? Di area sinaptik terminal itu ada channel kalsium channel. Kalsium channel yang mendapat respon kepositifan dalam sel, dia akan terus terbuka sehingga kalsium dapat masuk ke dalam sel. Kalsium masuk ke dalam sel dan akan mempengaruhi vesikel di ujung sinaptik terminal. Dan ini gue kebanyakan. Gue sebutnya kalsium channel aja biar lebih gampang. Kalau misalkan si vesikelnya ini dipengaruhin oleh kalsium, nantinya vesikel-vesikel akan mengalami banyak eksositosis. Jadi kalau kalian lihat di sini, dia mempengaruhi vesikel di sini, lalu mempengaruhi vesikel di sini, mempengaruhi vesikel di sini. Ini vesikel-vesikel ini akan turun, keluar, mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter yang dikeluarkan tuh banyak. Kenapa neurotransmitter yang dikeluarkan banyak? Karena vesikel-vesikel ini dipengaruhi oleh kalsium yang meningkat dalam sel, menyebabkan pengeluaran eksositosis lebih banyak. Kenapa kalsiumnya itu banyak di sinaptik terminalnya? Karena dipengaruhi oleh kepositifan dalam sel yang diakibatkan oleh sodium yang masuk ke dalam sel. Sodium kenapa bisa terus masuk ke dalam sel? Karena cyclic GMP gated sodium channel dibuka terus. Kenapa bisa dibuka terus? Karena ada cyclic GMP yang nempel di membrannya. Cyclic GMP mengaktifasi cyclic GMP gated sodium channel
Kenapa cyclic GMP bisa mengaktifasi? Karena nggak ada yang merubah cyclic GMP menjadi bentuk inaktifnya. Dikarenakan fosfodiesterase itu dia nggak aktif. Fosfodiesterase nggak aktif karena transdusin nggak aktif. Nggak ada yang mengaktifasi fosfodiesterase. Kenapa transdusin nggak aktif? Karena nggak ada protein gugus opsin yang mengaktifasi transdusinnya. Kenapa gugus opsin nggak mengaktifasi transdusin? Karena gugus opsin tetap berikatan dengan sebelah cis retinal. Jadi inilah teman-teman yang bakal terjadi di area fotoreseptor. Oh ya, gue ada yang lupa. Untuk penglihatan malam, itu dia kan berarti kalau malam itu dia dari light to dark. Karena untuk dari light to dark itu butuh waktu sekitar 10 menit. Dari light to dark itu dia butuh waktu sekitar 30 menit. Kalau dari dark to light itu butuh waktu sekitar 10 menit. Secara logika aja ya. Kalau teman-teman bangun nih di pagi hari dari kamar yang gelap, kemudian teman-teman mau kecuci muka di kamar mandi. Itu kan teman-teman penglihatannya akan remang-remang dulu nih. Kenapa? Karena sel kerucutnya itu masih bekerja. Karena sel batangnya itu masih bekerja dan sel kerucutnya belum aktif sepenuhnya. Setelah teman-teman cuci muka, itu penglihatan teman-teman mulai jelas tuh di pagi hari. Karena selnya itu berganti kerjanya. Sel kerucutnya yang aktif, sel batangnya atau sel rodnya yang off, yang inaktif. Tapi kalau malam-malam, ketika teman-teman mau tidur, dari ruangan terang, teman-teman masuk ke dalam kamar yang gelap. Nah, itu butuh waktu yang agak lama supaya sel batangnya itu aktif, sekitar 30 menit. Jadi teman-teman gak bisa langsung tidur kalau misalkan teman-teman habis main HP dan lain-lain. Butuh waktu yang agak lama. Baik teman-teman. Teman-teman Warmedian bisa melihat ilustrasi ini di Google Drive. Gue taruh sama Kevin di Google Drive dan teman-teman bisa kembali mempelajari apa aja yang terjadi di fotoreseptor ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau berdiskusi bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan saya sama Kevin juga mau minta tolong untuk like, komen, dan subscribe supaya channel kita makin berkembang. Baik teman-teman, sampai jumpa di video fototransduksi selanjutnya. Kita akan ngobrolin apa yang terjadi setelah fotoreseptor ini. Bagaimana aksi potensial dikeluarkan. Kalau ini kan kita cuma bahas sampai dikeluarkannya graded potensial aja atau perubahan potensial. Saya Riko, pamit undur diri. Terima kasih.